Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk menyaksikan cuplikan video yang menarik tentang berita politik hari ini. Dan semoga ini bisa menghibur, mengedukasi kalian semua di rumah. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go! Inilah curhatan jujur dari hati, bukan hoax, bukan main kata-kata atau omong-omong doang ya. Tapi yang saya tuh heran, Bapak kok bisa begitu ya? Begitu bagaimana? Maksudnya bisa, ya artinya rendah hati gitu. Maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk banget. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Biasa. Ya, Mama ini sangat luar dari biasa hal sekali. kecil itu saja, saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Kalau saya pribadi, saya setuju Bapak naik 3 periode. Alasannya Mama? Alasannya, kalau kita mau jujur, pembangunan di mana saja merata. Walaupun memang banyak terjadi pembangunan di Papua ini. Wow, Tidak usah saya cerita panjang lebar, tidak usah. Sudah banyak kita lihat yang ada di Papua ini. Baik di Papua Barat maupun di Papua. Jadi sebenarnya yang menjadi tanda tanya untuk saya bagi mereka-mereka yang tidak setuju. Apa yang membuat mereka tidak setuju? Kita mau menunggu apa? Mau menunggu sesuatu yang luar biasa atau bagaimana yang saya mau bilang? Kalau saya tidak setuju orang demo-demo. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang telah lalu-lalu, kalau mau dilihat itu beda jauh. Tetapi negara ini bukan saya sendiri punya. Ya, ada aturannya. Mantap. Jadi, Mama. kalau 3 periode Mama tetap setuju. Maju Bapak. Walaupun di undang-undang cuma cukup 2 periode. Iya. Kalau memang kita bisa rubah undang-undang karena atas pilihan rakyat, rubah itu undang-undang pilihan rakyat. Kita harapkan Tidak. Saya setuju bukan karena apa tidak. Karena apa yang beliau buat untuk selama ini dia buat nyata. Keren Mama ya. Kalau ditanyakan kepada saya, Presiden Jokowi, kenapa kalau mau bangun itu yang cepat sebetulnya, imbal baliknya itu di Jawa. Paling cepat itu. Secara ekonomi cepat masuknya, secara politik juga imbal baliknya di Jawa. Tapi saya katakan tidak. Kenapa dibangun Trans Papua? 3 tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Rakyat mengatakan pada saya di Wamena, harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Di Jawa 6.450. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Saya tunggu, saya pengennya cepat. Tapi ternyata 1,5 tahun baru terrealisasi. Tapi itu pun patut kita syukuri. Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. 4 bulan. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Aduh. Luar biasa. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saya sudah berkali-kali mendengarkan pidato Pak Jokowi ini, tapi berkali-kali saya merinding, teman-teman. Kita sering tidak memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Dulu subsidi BBM lebih dari 300 triliun, harga di sana juga 60.000. Ini subsidinya, saya suruh ngitung berapa, 800 miliar. Nyatanya juga sudah bisa sama harganya. Ada yang bertanya lagi kepada saya, kenapa jalan Trans Papua itu dibangun? Apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi? Ini kayak telur sama ayam. Apakah kita harus menunggu Papua itu tumbuh ekonominya menjadi baik, baru kita bangun jalannya? Apakah seperti itu? Buat saya tidak. Dibangun jalannya dulu. Dan kita harus meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan. Bisa cepat, bisa tidak cepat. Tapi harus dibangun. Ini sekali lagi juga bukan karena yang lain-lain. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasa. Kalau sudah membangun seperti itu, jangan memakai hitung-hitungan untung dan rugi. Benar enggak? Ya pasti benar. Yang kedua, 3 tahun yang lalu, saya pergi ke perbatasan-perbatasan kita. Di Entikong, di Aruk, di Nangabado, di Motaain, di Motamasin, saya bandingkan perbatasan, kantor perbatasan kita, misalnya di Motaain, dengan tetangga kita di Timur Leste. Lah kok bagus di sana? Saat itu juga saya perintahkan, kantornya kayak kantor kelurahan. Saya perintahkan saat itu pada Menteri PU, Pak Menteri. Saya salah fokus dengan salah satu komentar netizen. Dia mengatakan bahwa kalau Bapak ini yang membangun dinasti kayak sekarang, dia katakan, sampai cucu-cucunya saya dukung. Terserah kalian mau bilang politik dinasti. Ya, yang penting orang seperti Jokowi ini, terserah kalian mau bilang apa, mau bilang otoriter atau apa, kami rakyat Indonesia rela untuk dia seumur hidup memimpin Indonesia sampai ke anak cucunya. Makanya kenapa rakyat itu pilih Gibran? Karena mereka terlalu percaya dengan Jokowi. Kenapa mereka pilih Gibran? Ya, ini kan masih ada di tangan rakyat untuk kedaulatan, yang sekalipun mereka keluar-keluar kecurangan. Tapi kenapa rakyat memilih Gibran? Karena Jokowi. Rakyat memilih Jokowi. Gak peduli mereka mau katakan dinasti sampai 7 turunan, gak apa-apa. Yang penting Jokowi. Dan keturunannya, karena masyarakat Indonesia terlalu percaya dengan orang ini. Bagaimana Pak Jokowi benar-benar menunjukkan bukti nyata apa sebenarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pemimpin yang benar-benar menerapkan hal itu untuk Indonesia. Baru kali ini kita lihat, teman-teman. Tidak heran kalau misalnya Ibu Mega bisa punya sikap politik yang salah atau langkah-langkah politik yang salah, kalau informasi yang dikasih adalah sampah semua. Dari Sekjen, saya prihatin, ya beliau sebagai sekjen partai besar, kok kualitasnya begitu gitu loh. Dia buruk. Sehingga hasil exit poll luar negeri itu mengunggulkan Ganjar Mahfud. Baru kali ini terjadi anomali, di mana apa yang terjadi di luar negeri total berbeda dengan apa yang terjadi dalam negeri. Ini salah satu ya pernyataan paling lemah dari Mas Hasto Kristianto, Pak Sekjen kita ini. Dan ini betul-betul mengherankan. Beliau lagi-lagi kayaknya mengutip hoax. Jadi Mengutip beberapa hoax. waktu sebelum coblosan itu memang beredar hasil exit poll di berbagai wilayah di luar negeri. Sebetulnya saya ngelihat sekilas saja sudah aneh itu. Karena hasil exit poll-nya ada yang berdasarkan negara, ada juga yang berdasarkan kontinen. Itu aja udah aneh. Yang pasti saya jamin,
nggak ada lembaga yang melakukan exit poll atau melakukan exit poll di luar negeri. Kenapa? Pertama, pemilihnya secara total itu kecil dibanding dengan nasional. Yang kedua, biayanya luar biasa besar. Ngapain ngirim orang ke luar negeri begitu banyak untuk menangkap data yang begitu kecil? Kita pakai hasil survei, pakai data dalam negeri saja, TPS dalam negeri saja, kita sudah mendapatkan gambaran besarnya. Luar negeri ini nggak akan mengubah apa-apa. Nggak akan mengubah ya. Jadi karena berapa nih total ya, ini saya bacain ya, total hasil hitung suara 128 PPLN, panitia pemungutan luar negeri ya. Ini real count nih. Ini real count, sudah diketok palu juga, makanya saya bisa kutip. Totalnya 671.366 suara. Ya. Ini dari dari Detikcom ya, ini dikutip ya. Hasil rekapitulasi di 128 PPLN rampung, Prabowo Gibran unggul. Bukan Ganjar Mahfud. Sorry ya. Berarti Pak Hasto ngutip berita hoax dong. Suka-suka nyebar juga berita hoax ternyata ya. Kalau begini, masih pantaskah berburuk sangka pada Pak Jokowi? Mungkin ada yang bertanya, dari mana anggaran yang digunakan Presiden Jokowi untuk pengadaan sembako dan THR bagi masyarakat bawah itu? Jawabannya, dari dana taktis Presiden. Dana taktis Presiden sebenarnya bisa digunakan Jokowi untuk keperluannya sendiri, tanpa harus dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Namun dana taktis itu dikumpulkannya dari tahun ke tahun. Sebagian diantaranya bahkan digunakan untuk mengurangi utang luar negeri. Dan sebagian lagi untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk bantuan sembako. Lalu kubu 01 dan kubu 03 kompak menuduh Jokowi telah menyalahgunakan bansos untuk kepentingan kubu 02 yang juga dimaknai sebagai kepentingan keluarganya sendiri. Padahal dana taktis yang merupakan haknya pun justru digunakan untuk kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan keluarganya. Tuduhan-tuduhan tersebut tentunya sangat melukai hati rakyat yang telah merasakan sendiri berbagai manfaat yang mereka peroleh dari kemurahhatian Presiden Jokowi. Kemurahan hati mungkin. Sampai hatikah kita terus-menerus menuduh Jokowi sebagai presiden yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya? Masih pantaskah Jokowi dituduh-tuduh seperti itu? Padahal secara diam-diam Pak Jokowi merelakan haknya selama ini untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan keluarganya. Luar biasa Pak Jokowi ya. Dulu dibangunin jalan tol, protes katanya jalan tol nggak bisa dimakan. Sekarang dikasih makan sama susu, protes juga. Jadi maunya apa sih itu? Ya, pokoknya itu orang-orang pembenci itu nggak ada yang benar pokoknya di mata mereka ini apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, dalam pandangan mereka hanya ada kebencian dan segala kebaikan apapun bentuknya, sekalipun mereka merasakan kebaikan itu, mereka akan menganggap itu adalah sebuah kejahatan. Mereka akan menganggap itu adalah sebuah keburukan. Ya, karena itu orang-orang yang gelap tidak akan pernah bisa menerima yang namanya terang. Orang jahat tidak akan pernah untuk bisa menerima kebaikan. Dulu bangun jalan tol diprotes, katanya jalan tol nggak bisa dimakan. Terus sekarang dikasih makan gratis, makan dapat susu gratis, dapat makan gratis, protes juga. Mau kalian apa sih? Kalian maunya apa? Bambang. Oke teman-teman ya, semakin lucu saja mereka ini ya. Kelompok orang-orang yang hatinya sudah benar-benar bebal teman-teman ya. Hatinya itu sudah benar-benar kumabal. Kalau bahasa Manado bilang itu kabal, kumabal ya. Gak bisa dibilangin ya. Mereka itu apa sih? Selalu nyala-nyalain Jokowi ya. Padahal Pak Jokowi ini di mata kebanyakan rakyat Indonesia adalah presiden terbaik di Indonesia. Di dunia mungkin. Tulis di kolom komentar pendapat tanggapan kalian soal berita-berita yang kita saksikan. Ya, berikan opini kalian seperti apa di kolom komentar bebas guys. Saya pamit dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya and God bless you. Bye guys.